Oke, di video sebelumnya membahas tentang traveling salesman, di mana problem di atas menghasilkan waktu minimal 45 menit dan diperoleh perjalanan sebagai berikut dari satu titik ke titik yang lainnya. Di mana nomor 1 itu adalah kantor pusat, kemudian dia akan mencari waktu tempuh terendah terlebih dahulu, yaitu ke titik yang kedua, yaitu telepon umum yang kedua. Dari titik yang kedua, kemudian ke titik yang ke-8, ke telepon umum yang nomor 4, yaitu waktu tempuhnya 8, kemudian terus sampai dengan kembali ke kantor pusat, sehingga membutuhkan waktu minimal itu 45 menit, waktu yang paling minimal. Oke, selanjutnya, ini proses yang kedua itu adalah minimum spanning tree, yaitu kasus MST problem, di mana mencari minimum biaya. Jadi kalau tadi waktu tempuh yang paling minimum, kalau yang sekarang di minimum spanning tree itu adalah minimum biaya yang dikeluarkan dari setiap ruas grab yang membentuk pohon tree, jadi membentuk cabang gitu. Kemudian solusi dari permasalahannya adalah dengan memilih ruas suatu grab yang memenuhi kriteria dari optimisasi yang menghasilkan biaya minimum, kemudian penambahan dari setiap ruas pada seluruh ruas yang membentuk grab akan menghasilkan nilai atau biaya yang kecil. Jadi kalau tadi kita mencari waktu paling minimal, nah kalau di MST ini biaya yang paling minimal. Nah, kriterianya yang pertama, setiap ruas pada grab harus terhubung, jadi harus saling berhubungan. Kemudian setiap ruas pada grab harus mempunyai nilai, dan setiap ruas pada grab tidak mempunyai arah, jadi tidak berarah, boleh dari mana ke mana itu bebas, jadi tidak ada arahnya, tapi harus saling terhubung. Oke, proses total minimum cost terbentuk grab dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, dari grab yang terbentuk apakah memenuhi kriteria MST, kemudian lakukan secara urut dari simpul ruas awal sampai dengan ruas yang terakhir. Pada setiap simpul, perhatikan nilai atau cost dari tiap-tiap ruasnya. Ambil nilai yang paling kecil atau jarak terpendek dari setiap ruas. Lanjutkan sampai dengan kembali ke simpul awal. Kemudian terus dilakukan sampai dengan tergambar pada spanning tree. Jumlah nilai atau cost yang dipilih tadi itu harus minimum atau minimal. Oke, kriterianya semua grab terhubung. Grafiknya itu terhubung. Kemudian grafiknya tidak berarah. Grafnya mempunyai label. Nah, tentukan nilai MST dari graf di atas serta tentukan ruas atau edge yang membentuk MST. Penyelesaiannya, 1. Sudah merupakan graf yang terhubung. Jadi dari gambar ini semuanya sudah saling terhubung dari satu titik simpul ke titik simpul yang lainnya. Kemudian tidak berarah, masing-masing ruasnya mempunyai label. Menghitung MST dari tiap-tiap ruas yang membentuk graf tersebut dengan cara yang pertama, dilakukan secara urut dari ruas pertama sampai dengan terakhir. Yang kedua, setiap ruas harus digambarkan pada spanning tree yang terbentuk. Oke, misalnya seperti ini. Tahapan yang pertama, dari ruas yang ke-1 ke ruas yang kedua, biayanya adalah 10. Kemudian dari 2 ke 6, biayanya adalah 25. Nah, ini digambarkan satu per satu. 1 ke 2, kemudian 2 ke 6. Selanjutnya, dari 6 ke 3 atau dari ruas 3 ke 6 ini biayanya adalah 15. Kemudian dari 4 ke 6 itu 20. Kemudian dari 3 ke 5, ini hubungan antara 3 ke 5, itu biayanya adalah 35. Sehingga secara keseluruhan dari ruas pertama sampai dengan ruas ke-6 total cost-nya adalah 105. Jadi berbeda dengan tadi salesman traveling, kalau yang MST ini atau spanning tree ini itu dia tidak terarah. Nah, total cost-nya adalah 105. Menghitung jalur terpendek dari sebuah grab berarah. Kriteria untuk permasalahan shortcut problem. Yang pertama, setiap ruas pada grab harus mempunyai nilai, kemudian tidak harus terhubung, dan setiap grab tersebut harus mempunyai arah. Jadi kalau yang sebelumnya ini tidak memiliki arah, bisa dari mana saja, 1 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 3, 3 ke 5, atau 6 ke 4, dan seterusnya. Kalau yang shortcut problem, itu dia harus secara terarah.
Jadi menghitung jalur terpendek dari sebuah graf. Nah, ini adalah metode yang ketiga, yaitu shortest path problem. Oke, kemudian di sini ada sebuah kasus di mana kita diminta menghitung jarak satu persatu sesuai dengan arah yang ditunjukkan oleh setiap ruas. Perhitungan dilakukan terhadap ruas graf yang memiliki jalur awal dan akhir. Jadi jalur awal dan akhirnya jelas. Kemudian saling terarah dan terhubung. Oke, pertama, melihat proses simpul yang mempunyai awal dan akhir tujuan dari graf, yaitu dari A ke B, A ke C, A ke D, A ke E. Berarti A ke B, A ke C, A ke D, dan A ke E. Kemudian selanjutnya, mencari jalur terpendek dari tiap-tiap proses keempat jalur tersebut dengan menghitung panjang tiap-tiap jalur. Dari A ke B itu 50. Dari A ke C, kemudian dari C ke D, dari D ke B, A ke C 10, C ke D itu 15, D ke B itu 20. Jadi totalnya adalah 45. Kemudian dari A ke E, dari E ke D, dari D ke B, A ke E 45, sedangkan E ke D itu 30, D ke B itu 20 sama dengan 95. Maka jalur terpendek untuk simpul A tujuan B adalah bisa melalui dari A ke C, kemudian dari C ke D, dari D ke B, sehingga hanya 45 untuk nilai jalur terpendek. Kalau dari A langsung ke B itu adalah 50, kemudian dari A ke B melalui E dan D itu 95. Jadi jalur yang bisa ditempuh adalah dari A itu kita ke C dulu, dari C kemudian ke D, dari D kita baru ke B, sehingga jalur terpendeknya itu adalah 45. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya langkah kedua, penyelesaian untuk jalur A ke C. Lebih pendek mana? Apakah secara langsung dari A ke C, ataukah bisa melalui dari A ke B dulu baru ke C, kemudian apakah dari A ke B ke E ke D dan seterusnya sampai dengan C. Nah, berdasarkan perhitungan tersebut, jalur terpendeknya adalah dari A langsung ke C tanpa melalui B, E, dan D dan seterusnya. Jadi kalau yang sebelumnya jalur dari A ke B itu lebih pendek dengan melalui C sama D, sedangkan selanjutnya untuk jalur A ke C itu bisa dilakukan secara langsung dari A ke C karena itu adalah jalur terpendek. Oke, kemudian jalur dari A ke D. Nah, dari jalur A ke D itu harus melalui C atau melalui B dan E, bisa juga melalui B dan C atau bisa melalui E. Nah, jalur yang terpendek itu adalah dari A ke C dulu, kemudian ke D, sehingga dihasilkan angka 25 untuk jalur terpendek. Nah, begitu juga untuk yang jalur dari A ke E. Apakah harus melalui B dulu, apakah melalui C dulu, atau bisa secara langsung dari A ke E, sehingga hasilnya adalah 45. Kemudian di sini jalur short path problem yang didapat adalah untuk jalur A ke C itu bisa secara langsung. A ke C itu 10, kemudian dari A ke D itu melalui C terlebih dahulu, kemudian jalur A ke B itu melalui C dan D, sedangkan jalur A ke E itu bisa secara langsung. Nah, ini adalah jarak-jarak terpendek yang dihasilkan. Oke, sampai di sini untuk penjelasan pertemuan 13. Kemudian di sini ada latihan soal. Silahkan kalian jawab di dalam Google Form. Nah, soalnya akan saya tayangkan di dalam video ini. Jadi silahkan diperhatikan untuk soalnya. Sedangkan untuk jawabannya bisa melalui Google Classroom. Oke.
Ya, soalnya hanya ada 15, jadi silahkan nanti dijawab. Jawabannya itu nanti di Google Classroom. Untuk materi pertemuan 13 ini, saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.